Selanjutnya ialah soal nomor 14. Di sini soalnya ialah panitia suatu konser akan membuat tiket masuk yang dimulai dengan satu huruf dan diikuti oleh 3 angka berbeda. Tentukan maksimum banyak lembar tiket yang dapat dibentuk panitia. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari maksimum banyak lembar tiket yang didapat gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, panitia suatu konser akan membuat tiket masuk yang dimulai dengan satu huruf dan diikuti oleh 3 angka berbeda. Nah, berarti di sini kalau misalkan membuat tiket gitu ya, tiket masuk, tadi syaratnya ialah satu huruf. Nah, kita misalkan huruf di sini adalah H, gitu ya. Dan diikuti oleh 3 angka berbeda. Nah, berarti 1, 2, 3. Nah, kita coba misalkan ini angka itu adalah A, berarti ini A1, terus ini A2, terus ini ada A3. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat, kalau misalkan kode dari tiket masuk ini itu ada 4 gitu ya, 4 digit. Nah, di mana yang pertama itu ialah satu huruf dan diikuti oleh 3 angka berbeda. Nah, kalau huruf itu kan kalau banyaknya huruf itu ada 26 gitu ya, dari A sampai Z. Terus kalau untuk angka, nah kemungkinan angka yang didapat itu kan berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada sebanyak 10 angka. Nah, karena di sini diikuti oleh 3 angka berbeda, berarti nanti kita akan mencari kemungkinan angka yang dibentuk cuma karena berbeda, berarti nanti kita buat kemungkinan itu harus berbeda gitu ya, gak boleh sama gitu. Karena di sini syaratnya itu ialah diikuti oleh 3 angka berbeda. Nah, karena di sini kita disuruh untuk mencari maksimum banyaknya lembar tiket yang didapat, berarti kita akan mencari kemungkinan yang terjadi, di mana syaratnya itu tadi diikuti oleh satu huruf dan dilanjutkan dengan 3 angka yang berbeda, gitu ya. Oke, sekarang langsung aja 1, 2, 3, 4. Nah, di mana tadi huruf itu adalah H. Nah, banyaknya huruf tadi ada sebanyak 26. Nah, karena di sini yang di awal hanya huruf aja, berarti langsung aja kita buat di sini 26. Gitu ya. Kalau misalkan dilanjutkan misalkan di digit yang ketiga huruf. Nah, berarti nanti yang di sini itu nanti bukan 26 lagi. Gitu. Jadinya karena ini udah kita ambil 26, berarti nanti kalau misalkan di sini huruf, berarti nanti kita tinggal kurangkan 1, jadi 25. Gitu ya. Nah, inilah maksud dari huruf atau angka yang berbeda. Jadi setiap berlanjut itu dikurang 1. Nah, cuman ada juga ketentuan lain, gak harus dikurang 1 aja gitu. Nah, cuman kalau misalkan kalau dia berbeda, biasanya kalau selanjutnya itu nanti dia itu bakal dikurang 1. Jadi kalau misalkan angka, misalkan nanti kalau misalkan untuk digit selanjutnya nanti bakal dikurang 1 gitu ya. Supaya kalau dikurang 1 berarti itu menandakan bahwasanya nanti bilangan yang dibentuk atau angka yang dibentuk itu berbeda gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini angkanya itu ada sebanyak 10. Nah, di sini kita buat A1, A2, A3. Nah, biar lebih gampang gitu ya, atau lebih enak, di sini kita tulis aja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini untuk yang angka pertama,
Nah, karena di sini masih awal, berarti kemungkinannya ini itu adalah semua angka yang ini, yaitu sebanyak 10 angka. Jadi, untuk A1, kemungkinan yang terjadi itu adalah 10. Nah, gitu ya. Nah, terus untuk A2. Nah, karena tadi dibentuk oleh 3 angka yang berbeda, jadinya ini itu nggak boleh 10 lagi. Jadinya dikurang 1, seperti aku bilang tadi. Kenapa? Karena ini tuh misalkan 10 gitu ya. Terus kalau misalkan kita lanjut di sini kita buat 10, berarti kan angkanya itu bisa jadi bakal sama gitu ya. Misalkan di sini kita buat kita masukin nih 0 gitu kan. Nah, terus yang ini bisa jadi nanti bakal 0 kalau kita buat kemungkinannya di sini ada sebanyak 10. Gitu ya. Jadinya karena di sini yang dibutuhkan 3 angka yang berbeda, berarti ini tuh harus kita kurangkan 1. Atau biar lebih gampang, supaya ini tuh berbeda, kita coret salah satu angka yang bakal kita masukkan ke sini. Nah, misalkan kita masukkan tadi 0. Nah, berarti untuk A2, 0 ini nggak boleh lagi masuk. Gitu. Jadinya 0 ini kita coret. Nah, karena udah kita coret, berarti tinggal 9 angka kemungkinan yang terjadi atau yang bisa masuk ke A2. Nah, jadinya ini kita tulis 9. Nah, terus untuk A3 sama juga gitu dengan yang A2 tadi. Nah, karena A2 ini udah kita pakai 9 angka, yaitu yang kemungkinan yang terjadi gitu ya, atau yang bisa masuk ke A2, berarti kalau misalkan kita buat di sini 9, berarti kemungkinannya itu nanti bakal ada yang sama angkanya untuk A2 dan A3. Nah, jadinya karena kita mau membuat ini berbeda, berarti kita coba ambil salah satu kemungkinan yang bisa masuk ke sini. Nah, misalkan kita ambil angka 1. Nah, berarti untuk A3 ini nggak boleh 1. Karena kan yang kita butuhkan yang berbeda. Gitu ya. Atau gini deh, biar lebih gampang. Misalkan, ini 1, 2, 3. Nah, kalau kita buat 1, 2, 2. Nah, berarti kan di sini 2-nya ada sebanyak 2 kali. Nah, berarti angka ini bukan angka yang berbeda lagi. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ini angkanya berbeda, sementara 1, 2, 2 ini angkanya itu sama. Nah, karena sama berarti ini salah. Nah, gitu juga dengan yang ini. Misalkan kalau kita ambil 1 di sini untuk A2, berarti A3-nya nggak boleh 1 lagi. Jadinya kita bisa coret. Berarti tinggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau 8 kemungkinan yang bisa masuk ke A3. Jadinya kita bisa tulis di sini 8. Nah, jadinya kemungkinan yang terjadi atau kemungkinan tiket yang dapat dibuat ialah kita tinggal kalikan. 26 kali 10 kali 9 kali 8. Nah, jadinya di sini kita kalikan aja 9 kali 8, yaitu 72. Nah, 26 kali 72. Nah, kalau kita kalikan, jadinya ini tuh 52, terus yang ini 182 gitu ya. Nah, jadinya kalau kita jumlahkan jadi 2781. Jadi 1872. Terus kita tambahkan nolnya 1. Jadi jadinya 18.720, di mana 18.720 ini ialah kemungkinan tiket yang dapat dibentuk atau dibuat gitu ya. Nah, inilah jawabannya gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsi, berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D gitu ya, yaitu 18.720. Oke, berarti jawabannya opsi D.